Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Istawati. Saya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang PDA, Personal Digital Assistant. Dan di sini saya sebagai pemateri 1 dan dibantu oleh pemateri 2 dan pemateri 3, yakni pemateri 2 Amelia Anggi dan pemateri 3 Rifqah Bilqis. Sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan bermodel kecil serta dapat dibawa kemana-mana. PDA banyak digunakan sebagai perorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena perkembangannya, kesudahan semakin banyak fungsi kebaikannya seperti kalkulator, penunjuk jam, dan saat permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim surat elektronik atau email, penerima radio, perekam video, dan pencatatan memo. Selain itu, dengan PDA atau komputer saku ini, kita dapat menggunakan buku alamat dan menyimpan alamat, membaca buku menggunakan GPS, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Bahkan, versi PDA yang semakin canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, intranet, dan ekstranet lewat Wi-Fi. Sejarah PDA. PDA pertama kali muncul pada tahun 1986 dengan diluncurkannya The Vision Organizer 2, dan PDA pertama ini bermodel kecil dan dapat dilengkapi dengan keyboard dan juga fitur-fitur dasar seperti alarm, jam, kalender, kalkulator, serta telepon. Dan pada tahun 1993, Apple meluncurkan produk Newton Magic Pad dengan fitur yang semakin komplit daripada sebelumnya. Pada tahun 1998, Apple membubarkan produk Newton karena wujudnya yang terlalu luhur, harganya juga mahal. Dan pada tahun 1906, Palm Pilot memperkenalkan Palm Computing dengan harga yang semakin murah, wujud yang muat di saku, dan menggunakan baterai AAA sehingga semakin efisien dan mudah digunakan. Sistem kerja PDA. Sebagai komputer genggam, PDA mempunyai prosesor dan sistem operasi layaknya komputer biasa. Sistem operasi ini merupakan peranti lunak utama pada PDA. Prosedur kerjanya sama seperti sistem operasi pada komputer seperti Windows, XP atau Mac OS, tetapi didesain khusus bagi PDA. Terdapat dua kesesuaian sistem operasi pada PDA, yaitu PAL dan Pocket PC atau Windows Mobile. Keduanya memainkan pekerjaan dengan program piranti lunak yang tidak sah walaupun berisikan banyak dokumen seperti gambar, musik, dan lainnya yang bisa dipakai namun tidak pada pemrograman. Dalam penyimpanan data tanpa kartu memori, data disimpan dalam RAM dengan ukuran puluhan megabyte, sedangkan sumber energinya berasal dari baterai atau dulunya A3 inti ulang. Selain itu, bisa juga menggunakan adaptor yang disambungkan ke stop kontak AC. Kebaikan PDA. Seiring perkembangan gaya hidup, PDA memosisikan dirinya sebagai media yang mampu mengakses segala kebutuhan, mulai dari telekomunikasi, informasi, dan pendidikan. Selain itu, PDA juga bisa digunakan bagi melihat dan mengubah dokumen seperti Word, Excel, PowerPoint. Telekomunikasi. Awalnya, kemunculan PDA tidak memberikan sarana telepon, melainkan hanya sebagai kegiatan yang dipekerjakan, faks, dan penyimpan data digital. Namun, seiring perkembangannya, PDA bukan hanya berfungsi sebagai kegiatan yang dipekerjakan digital, tetapi juga sebagai telepon genggam. Selain itu, PDA dilengkapi dengan berbagai aplikasi seperti wireless, Bluetooth, internet, dan lainnya, sehingga mampu terkoneksi secara LAN atau daring. Informasi. Sebagai komputer genggam, PDA mempunyai akses terhadap informasi melalui jaringan internet. Informasi tersebut meliputi kesehatan, olahraga, berita, gejala dunia, dan lain-lain. Pendidikan. Bagi beberapa lembaga pendidikan, pada saat bagian pembelajaran PDA diperbolehkan bagi dipakai di dalam kelas. Contohnya, bagi mencatat dengan sistem digital. Dengan PDA, kesalahan-kesalahan ejaan dapat diperbaiki serta memodifikasinya dijadikan semakin menarik.
Pendistribusian bahan-bahan pelajaran juga dapat diterapkan dengan mudah berkat bantuan infrared dan Bluetooth yang tersedia pada fitur PDA. Olahraga. Peranti genggam ini juga bisa digunakan bagi membantu kemudahan dalam berolahraga. Contoh, beradanya aplikasi pengukur cuaca yang berarti bagi pemain golf dan peselancar. Kesudahan, beradanya aplikasi pengukur cuaca yang bermanfaat bagi memperkirakan keadaan cuaca ketika akan berolahraga atau pergi. Fitur PDA mempunyai fitur-fitur dasar seperti kalender, kegiatan yang dipekerjakan, kalkulator, dan lainnya. Dengan perkembangan teknologi, fitur-fitur pada PDA semakin komplit dengan ditambahkannya, yaitu layar sentuh. Semua PDA menggunakan fitur layar sentuh sensitif dalam pengoperasiannya. Hal ini dikarenakan fitur PDA yang banyak mengharuskan ia bagi mempunyai layar yang luhur. Apabila ditambah dengan papan ketik, maka akan membuat wujudnya semakin luhur dan tidak lagi efisien. Maka dari itu, teknologi layar sentuh digunakan sebagai tombol pintas. Layar sentuh dioperasikan dengan menggunakan stylus atau pena khusus. GPS Global Positioning System merupakan fitur yang disediakan bagi mengetahui posisi di mana si pengguna sedang berada di mana. GPS juga digunakan sebagai mengetahui arah lokasi dan mata angin. GPS kebanyakan menggunakan fitur perjelajahan dunia. Namun sekarang fitur GPS sudah berada di dalam PDA sehingga orang-orang tidak perlu memainkan atau pembelian alat GPS sendiri yang semakin mahal dan tidak efisien. Permainan sederhana seperti kartu, bongkar pasang, dan beragam lainnya mampu membunuh kebosanan pengguna saat sedang tidak memainkan pekerjaan. Beberapa jenis PDA bahkan telah menyediakan permainan ini langsung di dalam Pocket. PDA berkekuatan nyaris seperti setara dengan komputer yang berada di rumah kita, sehingga PDA juga dapat disebut sebagai komputer saku. Bagaimana komputer saku? Kita bisa menambah, mengurangi, memperbarui, dan mengubah pengetahuan dengan tujuan meningkatkan performa dan kinerja PDA itu sendiri. Koneksi nikabel. PDA saat ini mempunyai aplikasi nikabel yang terkoneksi dengan internet sehingga mempermudah pengguna bagi mendapatkan informasi melalui web browser. Kegiatan yang dipekerjakan. Dengan menambah fitur-fitur baru, bukan berarti fitur-fitur lama dibubarkan. Fungsi awalnya yang sebagai asisten kegiatan yang dipekerjakan digital tetap dijadikan fitur yang paling banyak digunakan, terutama oleh pembisnis. PDA bisa memasukkan jadwal dengan caranya supaya nanti bisa diingatkan oleh alat pembantu. LAN Local Area Network merupakan fitur yang terpenting yang harus dimiliki sebuah komputer saat ini. Sesama pengguna PDA bisa mengubah informasi, aplikasi, dan data dengan menggunakan fitur LAN. LAN bisa diaktifkan dengan menggunakan kabel infrared, Bluetooth, dan wireless. SURL, surat elektronik, kebanyakan hanya bisa diakses dengan menggunakan fitur tertentu. Namun, pada PDA, SURL dapat diakses dengan layaknya pesan biasa, sehingga membantu pengguna mendapatkan informasi semakin cepat daripada harus membuka repot-repot web terlebih dahulu. Hiburan. PDA sekarang bisa digunakan pemutaran cara televisi, menampilkan video, foto, dan mendengarkan radio. Selain itu, PDA juga dilengkapi dengan memutar musik yang menambah kesempurnaan alat ini. Kamera. Beberapa tipe baru PDA dilengkapi dengan fitur kamera dan pemutaran video. Pemutaran gambar bervariasi tergantung pada jenis PDA dan merek tertentu. PDA juga dilengkapi dengan kemampuan bagi memperbesar, memperkecil gambar, dan serta efek. Sinkronisasi merupakan aib atau fungsi penting dari sebuah PDA bagi dapat menghubungkannya dengan komputer. Dengan fitur ini, kita dapat memperbarui informasi data yang tersimpan pada perangkat lunak seperti Microsoft Outlook atau ATC. Di dalam PDA, sinkronasi pada data ini dapat memastikan bahwa
PDA mempunyai data kontak akurat, meningkatkan kontrak dan SURL. Fitur ini juga membantu mencegah hilangnya data informasi yang tersimpan di dalam perangkat jika dicuri, hilang atau rusak. Keuntungan lainnya merupakan dapat memasukkan data ke komputer dapat saat semakin cepat daripada menggunakan perangkat manual lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.